Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat kesempatannya yang diberikan. Saya sudah sesi 3, tadi sesi 1-2 di Pluit Village ya. Hari ini saya akan berkhotbah bagaimana jangan mempermasalahkan masalah. Jujur ada banyak orang stres ya, saya dengar beberapa orang bilang ini Bu, hari-hari ini banyak orang bunuh diri loh Bu katanya. Karena tidak kuat menghadapi tekanan hidup. Tidak kuat menghadapi masalah yang membuat mereka rasanya putus asa. Mereka lupa ya, jujur dalam kehidupan ini banyak orang stres hanya urusan sekitar dolar. Ya, saudara cari yang namanya emas, cari yang namanya sukses. Kalau itu enggak tercapai, hidup saudara seolah-olah saudara sebagai orang yang gagal. Tadi 2 kali khotbah saya berkata angka 7 itu angka yang luar biasa. Kenapa? Karena hari-hari ini saudara perlu tahu hidup dalam putaran tembok Yeriko yang akan runtuh, itu putaran ke-7. Dan di putaran ke-7 waktu tembok itu mau runtuh, kira-kira putarannya tambah banyak enggak? Yang tadinya cuma 1, mendekati mau runtuh itu 13. Dan pada waktu saya mendapatkan hikmat ini, Tuhan bilang gini, jangan putus asa, siapa tahu ini putarannya sudah putaran ke-7. Tapi kamu harus melewati 6 putaran lagi. Memang kelihatannya pada waktu putaran ke-7 temboknya enggak geser saudara. Mungkin kalau saudara berdiri di hari ini, saudara lihat masa depan saudara semua gelap. Tuhan kayaknya menembus tembok kemustahilan itu enggak ada tanda-tanda loh Tuhan. Dan saudara perlu tahu angka 7 lagi apa? Waktu Sadra, Mesa, Abednego itu putarannya, volumenya, apinya 7 kali lebih panas. Mungkin saudara sedang ada di dalam api yang saudara bilang ini panas Tuhan, panas. Makin keadaan dalam rumah tangga saya makin memanas. Usaha keuangan saya bukannya lihat jalan keluar makin panas Tuhan, makin sepi. Tuhan bilang buat kita sore ini, sabar. Mungkin ini volume yang terakhir. Mungkin kamu berada di api level 6, sebentar lagi level 7, bukan yang kau akan lihat keluar jadi babi panggang. Walaupun api begitu besar gak akan membakar, menghanguskan hidupmu. Tapi engkau keluar nanti sebagai Sadra, Mesa, Abednego yang akan menikmati promosiku. Seringkali saudara tahu yang 7 lagi apa? 7 kali orang benar jatuh, dia tidak akan jatuh, roboh, tergeletak. Tapi kita percaya kita pasti bangun kembali. Mungkin saudara pada posisi Tuhan usaha apa aja gagal. Jatuh. Ngelakuin ini gagal, ngelakuin ini gagal. Jangan pernah putus asa. Mungkin ini kegagalan yang sudah ke-6, ke-7 waktunya Tuhan akan bawa saudara yang tadinya jatuh, ekonomi jatuh, rumah tangga jatuh, usaha jatuh, itu akan bangun kembali. Gak ada orang benar jatuh itu selamanya. Orang fasik roboh dalam bencana. Tapi buat saudara dan saya hari ini kalau jatuh itu jatuhnya di tangan Tuhan yang kuat. Saudara pasti akan dibawa bangun kembali. Tangkap ya saudara. Nah hari ini saudara tahu. Kita buka dulu. Sebenarnya masalah itu enggak jadi masalah loh buat Tuhan. Mau jatuh, mau level apinya tambah panas, mau putaran tembok yang lihat saudara enggak geser-geser, lihat tembok kemustahilan itu sedang kita alami. Buat Tuhan, cuman tunggu waktunya. Kita enggak tahu, hari ini kita capek. Tahu-tahu 1 putaran lagi, waktunya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Hari ini pastikan kita lihat ya, masalah itu nggak jadi masalah. Makanya judul tema khotbah saya hari ini, jangan mempermasalahkan masalah. Masalah nggak akan jadi masalah kalau kita nggak mempermasalahkan. Masalah keuangan kita cuma ngomong gini, Tuhan aku tahu ini lagi ujian. Ujian untuk memurnikan imanku. Kalau aku tidak mempermasalahkan masalah, kenapa? Karena memang Tuhan bicara buat saudara dan saya yang hari ini datang. Marilah kepadaku yang letih lesu beban berat. Aku ini loh yang akan memberikan kelegaan. Aku yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Kita memang gak bisa belah laut. Kita gak bisa meredakan badai. Tapi semua badai hidupmu pasti akan berlalu dengan reda, teduh, tenang sekali. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara tidak perlu meragukan badai hidup kalau sudah ada di tangan Tuhan. Saudara lihat ayat di Pengkhotbah 12 ya. Ayat 13 sampai 14. Saya berusaha cepat. Tapi setelah cepat ini saudara pulang, saudara sudah dapat tangkap pesannya Tuhan. Kenapa kita tidak boleh mempermasalahkan masalah? Masalah yang senyatanya hari-hari ini yang lebih parah itu ini. Akhir kata bisa dibuka Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa saudara? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah apa saudara? Kewajiban setiap orang. Berikutnya, karena Allah akan membawa apa saudara? Setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Berapa banyak kita bisa sembunyi di depan gembala. Kalau dalam komunitas seperti ini semua terlihat haleluya ya. Shalom gitu ya. Tapi kalau saudara ada di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak orang bersembunyi di balik identitas kita sebagai orang Kristen. Ada banyak orang yang pakai topeng rohani. Ada berapa banyak orang yang tidak melakukan kewajibannya. Akhir kata. Berarti ini poin yang penting buat saudara di akhir zaman. Apa yang jadi masalah terbesar bukan masalah keuangan, bukan masalah US dollar, bukan masalah emas, bukan masalah rumahmu yang masih RSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja sangat susah, bukan itu saudara. Itu enggak jadi masalah, tapi poin penting dari kitab Pengkhotbah akhir kata, dari segala yang didengar yaitu takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Saudara, hari ini jangan takut dengan masalah keuangan. Ini cuman alat. Saudara yang hari ini ngalami yang namanya kejatuhan, api yang makin dipanaskan. Ini cuman alat supaya kita suatu kali mempertanggungjawabkan perbuatan kita di pengadilan. Di tahta Kristus supaya saudara dapat visa masuk kerajaan Allah. Berapa banyak orang cuman bangga dapat tiketnya ke surga. Karena keselamatan itu anugerah. Tapi sekali lagi kita perlu ingat. Memang keselamatan anugerah. Setiap kita pasti dapat tiket karena anugerah apa yang Yesus lakukan. Tapi untuk masuk dalam kerajaan Allah kita perlu visa. Dan kalau kita hari ini tidak hidup berkenan sama Tuhan, saudara tidak hidup hari ini melakukan kewajiban saudara sebagai orang benar. Tuhan bilang gini, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal orang yang tidak pernah dengar apa kataku. Jujur hal yang sepele. Kalau saudara mau marah sama orang, punya alasan memang dia salah. Saudara dengar suara Roh Kudus, sabar. Tidak usah marah, ampuni. Kira-kira saudara mau dengar siapa? Ini aja sudah jadi masalah. Saudara tidak lakukan kewajiban saudara dengan konsisten.
Makanya masalah hari ini yang paling besar itu adalah ketika saudara dan saya melakukan kewajiban. Dan buka ayat 1 yang bagus. Khususnya anak-anak muda, jangan ikut gaya hidup dunia yang kejar konten. Ya, follower, cari sebanyaknya, pengen sukses, hati-hati. Saudara baca ayat Amsal 15 ayat 6. Ini jadi ayat peneguhan. Buat kita semua yang hari ini, apa yang perlu saudara kejar di akhir zaman? Bukan kejar hal-hal yang membuat saudara bisa sukses hari ini apa? Oh, saya harus melakukan yang lagi viral. Ya, tapi lihat Amsal 15 ayat 6 bisa ditayangkan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di Amsal? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Di rumah apa saudara? Orang benar ada banyak apa saudara? Harta, benda. Tetapi penghasilan orang fasik akan membawa kerusakan. Makanya jangan pernah ngiri dengan orang yang hari ini pekerjaannya tipu-tipu tapi kaya, sukses, makmur. Itu cuma sesaat. Karena firman Tuhan jelas berkata di rumah orang fasik akan menghasilkan penghasilan yang akan merusakkan saudara. Ingat ya, di dunia ini banyak pencuri, ngengat, karat yang akan merusakkan dan mencuri. Saudara percaya hari ini kita sebagai orang benar sudah dapat yang namanya pewahyuan, khususnya anak-anak muda. Yang saudara kejar bukan lagi cari tren dunia, tipu sana, ya pinjol semua ditabrak. Saudara tahu hal yang paling luar biasa hari ini adalah investasi menjadi orang benar. Itu adalah investasi yang melakukan kewajiban saudara di akhir kata. Akhir zaman, saudara percaya apa yang jadi orang benar itu selalu investasi yang tidak pernah rugi, yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada jadi orang benar. Mungkin jadi orang benar bilang gini, bego, kamu tidak ikut caraku, kasihan deh lu, miskin, hidup pas-pasan. Lihat aku cara dunia aku cepat kaya. Ya, dari mobil sederhana sekarang jadi mobil mewah sekejap. Percayalah, kalau iblis bisa memberi kenikmatan kekayaan dalam sekejap, iblis juga bisa menghancurkan hidupmu dalam sekejap, saudara. Tapi buat Tuhan, walaupun segala sesuatu tidak instan, tapi Dia berkata semuanya akan ditambahkan. Orang benar akan rumah, berbicara seisi rumah, akan menikmati harta benda. Jadi hari ini tidak usah takut ya. Masalah apa aja kasih sama Tuhan. Saudara tidak bisa belah laut. Saudara hari ini sudah banyak hutang. Saudara tidak punya modal untuk melunasi. Apa? Ada waktunya saudara mulai masuk sabat. Seringkali orang kurang menyadari masuk sabat. Masuk di tempat pemberhentian di mana saudara totalitas harus rest. Orang semakin panik, semakin kejar hutang online, bukan menciptakan solusi masalah, malah bunuh diri. Orang semakin panik cari cara dunia yang cepat, bukannya solusi, malah saudara menghadapi jalan yang tertutup. Saya sering ajari beberapa orang yang konseling dan mereka taat. Saya cuma bilang ini waktunya. Kalau kita sudah nggak punya jalan, siapa yang bisa membelah laut? Siapa yang bisa meredakan badai? Yesus. Nggak usah panik, masuk rest. Rest bersama Tuhan, mulai ngomong sama Tuhan, istirahat 1 minggu. Saudara mulai bergaul karib, akui kelemahan, akui kesalahan, akui ketidakberdayaan saudara di hadapan Tuhan. Dan mulai berkata, Tuhan ambil alih seluruh hidupku. Makanya saya suka lagu yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Amin. Hari ini kita semua butuh mujizat, termasuk saya. Gak ada orang yang gak butuh mujizat Tuhan. Hari ini semua orang butuh mujizat karena hanya Dia yang bisa menciptakan semua solusi. Nah, yang jadi masalah, yuk hari ini kita lihat. Di Matius 14 ayat 27, ini yang menjadi jangan mempermasalahkan masalah. Kenapa? Kalau kita baca,
Tuhan hari ini berbicara buat saudara yang lagi berbeban berat. Yuk, ayat ini diulang-ulang saudara. Kalau lagi stres, jangan terus lihat rekening koran. Nanti tambah lama terus tepok jidat. Tidak ada solusi. Tapi waktu kita menghadapi masalah, katakan Matius 14 ayat 27. Moga-moga saya bisa bahas ini cepat. Apa yang dikatakan Yesus kepada setiap kita yang lagi ngalami badai? Tenanglah, aku ini jangan takut. Ada kata apa saudara? Tenang. Makanya orang kalau panik, stres, depresi, saudara tidak akan pernah lihat kehadiran Tuhan. Tenang dulu, masuk hari Sabat, berhenti, rest. Setelah itu saudara lihat, dan Tuhan akan berkata, jangan takut. Hutangmu, masalahmu, aku akan bantu menyelesaikan. Karena itu tanggung jawabku. Dan 3 hal, buka PowerPoint-nya. Saudara lihat dalam hal ini kita percaya, saya cepat aja buka PowerPoint. Nanti saudara bisa lihat di firman-Nya. Yang pertama, kenapa kita jangan mempermasalahkan masalah? Kalau Tuhan sudah bilang gini, tenanglah, ini aku, jangan takut. Selama waktu kita rest, kita akan jadi orang benar. Saya waktu ngalami badai yang besar, sampai mau mati rasanya. Orang tanya, Bu Eli pernah enggak dalam jalani proses kepingin menyerah berulang kali? Kalau orang tanya pengen bunuh diri, jelas. Rasanya sudah setiap hari buka mata lihat fakta itu cuma gini. Takut saudara. Belum lagi iblis intimidasi saya. Gimana hidupmu? Gimana hidup anak-anakmu? Gimana hidup masa depanmu? Semua rusak. Semua hancur. Kalau dinilai dari kemampuan saya nggak bisa loh jalani hidup hari ini. Tapi Tuhan yang hidup membuktikan. Hari ini Tuhan bawa hidup saya terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Bukan karena kehebatan saya, tapi hebatnya Tuhan yang ada di pihak saya. Orang pikir saya mati. Orang pikir saya sudah ke rumah sakit jiwa. Orang pikir saya sudah kanker. Orang berpikir anak saya bakal hancur. Siapa yang bilang? Saya punya anak yang sudah menikah 1, tahun depan 1. Saya punya cucu 1. Dan kalau lihat cara Tuhan dahsyat, keren Tuhan. Orang bilang gini, kamu lihat ya nanti hidup anak-anakmu akan susah. Dapat mantu ya juga, mantu yang gimana. Saya nggak pernah seleksi mantu saudara. Saya cuma tiap hari ngangkat tangan sama Tuhan. Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma serahkan anak-anak saya masa mudanya dalam tangan-Mu. Dan Tuhan itu tidak pernah berhutang saat saya hidup sebagai orang benar. Harta ada di rumah orang benar, itu Tuhan buktikan. Anak saya bukan lulus yang abal-abal summa cum laude sekolah teologi. Menikah, orang bilang gini, nanti lihat ya seks bebas, narkoba enggak. Anak saya pacaran 10 tahun, pacaran cuma sekali, menikah. Bahkan Tuhan kasih saya menantu yang takut Tuhan, yang baik, yang cinta anak saya, yang enggak dugem, yang enggak merokok, yang enggak minum. Tuhan kasih, seleksi saya enggak. Tapi segala sesuatu, beban hidup saya, Tuhan yang ambil alih. Saya cukup diam saja, di situ Tuhan lakukan perkara besar. Makanya 3 hal ini akan digenapi. Yang pertama, masalah itu selalu ada jalan keluarnya. Di 1 Korintus 10 ayat 13b. Bukan yang ini, yang pertama tadi. Yang kedua, kenapa kita jangan mempermasalahkan masalah? Karena masalah itu pasti berlalu. Berlalunya dari gelap pasti terbit terang bagi orang benar. Kalau saudara baca di Mazmur 55, itu berkata, tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Tangkap ya, berarti masalah itu goyahnya saudara cuma sesaat. Hari ini ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Jangan ambil cara dunia yang instan, sedap-sedap tapi ngeri selamanya. Pilihan ada di tangan saudara. Kita hari ini gak bisa Tuhan, aku mau hidup di dunia ini nyaman-nyaman, enggak. Dunia ini tempatnya air mata. Dunia ini tempatnya penderitaan. Dunia ini tempatnya saudara pikul salib. Dunia ini tempatnya jalan yang Tuhan kasih ketetapan. Bukan jalan yang lebar, bukan jalan yang luas, tapi jalan yang sempit sesak. Bahkan hidup pikul salib sangkal diri bukan setahun sekali, setiap hari. Kira-kira kemalangannya banyak saudara.
Tapi kalau saudara mau hidup ini cepat nyaman, maka saudara jangan setiap kali kalau ulang tahun berdoa panjang umurnya. Jelas, waktu kita minta panjang umur, saudara harus siap. Hidup di dunia itu selalu saya berkata dalam khotbah saya 3. Kalau saudara baca di Alkitab, hidup adalah 3P. Hidup adalah proses. Proses pemurnian, iman murni. Yang kedua, hidup adalah pertandingan. Pertandingan iman dan rebut hidup kekal. Hidup adalah perjuangan. Hari ini saudara sebagai pahlawan, saudara harus berjuang. Gak bisa kita hari ini berjuang. Karakter Kristus tidak ada semua. Semua ini berjuang. Nah, kita lihat satu persatu. Yang ketiga, masalah itu berkat. Makanya diingat-ingat. Kalau iblis mulai datang dengan fakta yang buruk, saudara mulai tangkal. Karena iblis akan lari waktu saudara punya iman yang teguh. Selama saudara dihadapkan realita dan saudara bilang gini, mati aku. Hancur hidupku, hancur mati beneran. Tapi waktu saudara berkata dengan firman, kenapa? Karena hidup mati saudara bukan ditentukan keuanganmu, masalahmu. Hidup mati saudara ditentukan apa kata lidah. Dan kita hidup mati kita ditentukan apa kata Tuhan. Waktu lidahmu berkata firman, hidupmu tidak akan pernah hancur. Makanya kalau ada masalah, saudara mulai ngomong, aku tidak akan takut. Aku percaya masalah itu berkat buat aku. Masalah itu bukan masalah karena masalah itu pasti berlalu. Bahkan masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Waktu kita mengucapkan firman, iblis gemetar enggak? Jelas. Dan Tuhan akan genapi apa yang saudara katakan. Karena seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, Bilangan 14 ayat 28, demikian akan kulakukan. Kita lihat yang pertama, waktunya sudah terus berjalan. Masalah itu selalu ada jalan keluarnya. Kalau saudara lihat di 2 Korintus 4 ayat 8 yang berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Berarti dalam setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Hari ini saudara sudah tertindas. Ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang tertindas dengan ulah jahat. Orang sekitar kita yang berusaha menghancurkan kita, orang yang fitnah kita, orang yang ngatai kita, menghancurkan masa depan kita. Percayalah, sekalipun ada banyak rekaan yang jahat di tangan Tuhan, tetap diubah menjadi rekaan yang baik. Amin. Itu artinya masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Enggak mungkin enggak. Kenapa? Kita buka di Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Mazmur 138, 2 poin lagi kita selesai. Pulang dari tempat ini, gak ada orang yang berkata, sengsaraku, engkau yang menghitung. Ya, saudara akan terus lihat. Kita percaya pulang dari tempat ini, saudara akan berkata kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Aku tidak akan takut. Masalah itu sudah ada jalan keluarnya, cuman tunggu putarannya selesai. Selama belum 7 kali, saudara terus jalani aja, penuh semangat, puter terus. Tembok Yeriko diputeri aja terus, gak usah takut. Nanti kekuatan Tuhan pasti merobohkan, pada akhirnya gak akan gak. Amin. Saudara berkata buat masalah itu berkat buat aku. Masalah itu akan berlalu dengan kemenangan. Nah, kita lihat Mazmur 138 ayat 7 sampai 8 ya. Saya agak cepat ya saudara. Saudara jangan ngantuk karena suara saya keras. Kalau saudara bisa tertidur keterlaluan saudara ya. Saya sudah Formula One ini ya. Istilahnya sudah gaspol ya. Saya sudah khotbah 2 kali, ini ketiga loh saudara. Ini sudah gaspol. Harapan saya saudara datang ke tempat ini dapat sesuatu. Saudara jangan pikir datang ke tempat ini cuma mengharapkan berkatnya materi, toko rame, usaha rame, usaha diberkati, sukses, yang sakit sembuh. Saudara percaya berkat terbesar saat saudara pulang bawa rema firman, itulah berkat yang terbesar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya kalau datang sama Tuhan ini cuma 40 menit. Saudara harus serius karena ini firman. Allah sendiri yang berkata-kata. Yuk kita baca Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Jika aku berada dalam kesesakan, saudara sedang sesak semua,
Siapa yang mempertahankan hidup saudara? Tuhan. Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan. Saudara, hari ini angkat tangan aja sama Tuhan. Saya kalau sudah sedih, tidak bisa apa-apa. Saya cuma angkat tangan, Tuhan. Aku angkat tangan. Tuhan bilang ini, oke nak, angkat tangan berserah ya. Kamu gak usah sedih lagi. Waktu engkau angkat tangan, bebanmu pindah ke aku yang mengulurkan tangan. Hari ini profetik saudara, terus itu lakukan dalam kehidupan kita di akhir zaman. Engkau mengulurkan tangan dan tangan kananmu akan apa saudara? Menghancurkan hidup saudara? Membuat hidup saudara tambah susah? Enggak. Tangan kanan Tuhan pasti menyelamatkan. Dan 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Hari ini percayalah 3 hal, yuk buka PowerPoint. Yang lagi dalam kesesakan, tidak usah berkata mau mati aku. Tuhan aku sudah nyesek Tuhan. Pastikan hari ini kita datang sama Tuhan. Iblis boleh lempar fakta, iblis boleh berkata, mana mungkin, gak mungkin, usaha sepi, hutang banyak, mimpi kali, mau lihat kasihan deh lo, enggak. Hari ini yuk kita mau punya iman yang saudara berkata enggak. Saudara nyanyi aja. Tuhan itu pasti mempertahankan hidup saudara. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan dan Tuhan yang menyelesaikan. Makanya kalau Tuhan yang berperang, saudara cuma diam. Diamnya saudara itu masuk hadirat Tuhan. Nyembah Tuhan, ngucap syukur, sukacita, percaya. Waktu itu jadi sinergi yang namanya doa orang benar besar kuasanya. Iman percaya saudara bisa geser gunung. Doa, iman, pengharapan jadi satu. Itu akan jadi kekuatan yang super power saudara. Ada banyak orang lihat mujizat saat mereka sudah tidak mempermasalahkan masalah. Tapi doa, iman, pengharapan ketika berjuang menjadi satu. Disitulah Tuhan akan mempertahankan, mengulurkan tangannya dan menyelesaikannya. Amin. Saudara percaya hari-hari ini yang mustahil, yang mustajab, Tuhan akan balik tangan seketika, sekejap, sekonyong-konyong. Tidak perlu takut. Selama hidup saudara belum selesai berarti kehendak Tuhan itu masih yang terbaik. Saya sabar di ruang tunggunya Tuhan. Tapi satu pintu yang Tuhan tutup di ruang tunggunya Tuhan. Hari ini membuka banyak pintu-pintu yang bisa saya lewati. Amin. Saudara mau nikmati satu pintunya Tuhan atau banyak pintunya Tuhan? Kalau banyak pintunya Tuhan katakan kanan kiri sabar. Ngomong kanan kiri sabar. Nanti pada akhirnya semua yang jatuh bangun, yang diputeri belum kelihatan berubah roboh, yang mustahil pasti roboh dengan mujizat nanti. Bahkan yang dapur api akan keluar jadi orang-orang yang akan dipromosikan Tuhan. Amin. Yang kedua, yuk lihat tinggal 11 menit. Masalah itu pasti berlalu. Mazmur 133 ayat 8b. Kalau saudara baca Mazmur 133 ayat 8b itu berkata gini. Ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Di Mazmur 23 ayat 6 Daud mengulangi. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Makanya masalah itu tidak selamanya. Yang selamanya firman Tuhan berkata apa? Buka PowerPoint-nya. Yang selamanya adalah kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hidupmu gak akan ditutup dengan masalah-masalah terus. Walaupun di tengah masalah, hidup pasti menikmati kasih setia Tuhan. Kira-kira di tengah bangkrut saudara ada kasih setia Tuhan enggak? Kalau berbicara kasih setia Tuhan selama-lamanya dan selalu baru setiap pagi, saudara tidak boleh menikmati yang namanya hutang dipikirin enggak. Saya belajar mendisiplin hidup. Dulu kalau buka mata lihat fakta bisa sesak saudara.
bisa takut. Tapi waktu saya mengerti firman, Tuhan bilang gini, buka mata. Jangan lihat WA-nya suami, makin kepingin bunuh diri. Saya dulu berusaha ngintip saudara. Saya berusaha ngintip apa sih WhatsApp-nya suami, kok sekarang suami saya berubah, tambah sakit hati. Waktu saya ngintip ternyata ada chatting yang berkata gini, Nyonya Menir ada di sampingku. Saya pikir siapa ya Nyonya Menir? Gak lama saya pikir lagi, Nyonya Menir ngapain di sampingmu? Saya tahu Nyonya Menir sebutan saya ternyata selama ini. Itu buat saya sakit hati. Saya awalnya Tuhan saya tidak terima Tuhan. Saya istrinya dikatakan Nyonya Menir. Sementara kalau saya lihat WhatsApp-nya bukan Nyonya Menir. Tapi ditulis sayang. Aduh Tuhan. Itu sayang, itu honey. Saya dipanggil Nyonya Menir. Tuhan bilang dalam hidup saya. Nyonya Menir artinya apa? Big boss. Ya sudah. Berarti kamu diimani jadi big boss. Yang sana jongosmu. Oh iya Tuhan, benar-benar tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau mikirin renungi gara-gara kata-kata Nyonya Menir. Oh jujur loh, iblis bisa bawa saya pengen mati loh saudara. Gara-gara hanya lihat kata Nyonya Menir, iblis bilang gini, kasihan deh lu, habis manis sepa dibuang. Oh Tuhan, malangnya nasibku. Oh, gara-gara Nyonya Menir kepingin minum baygon rasa orange saudara. Untung waktu saya buka firman, saya ketemu ayat ini. Tuhan bicara, mulai hari ini jangan bingung dengan masalah. Belajarlah menikmati kehadiranku. Sekalipun secara nyata engkau tidak pernah lihat aku fisik. Tapi aku merasa engkau bisa merasakan kasih setiaku yang selalu baru setiap hari. Itu sudah lebih dari cukup buat engkau cakap mampu menanggung segala perkara sampai tiba pada waktuku. Wow, dari situ saya tiap pagi saya bilang ini, Tuhan terima kasih buat kasih setiamu. Sekalipun pasanganku tidak mengasihi aku tahu Tuhan kau mencintai aku lebih dari segalanya. Kalau enggak saya enggak bisa jalani hidup saudara, jujur. Hanya karena kasih setia Tuhan, saya enggak sekolah Alkitab. Saya yang ibu rumah tangga bodoh. Tuhan kasih saya kepercayaan yang luar biasa. Saya hari ini bisa membawai 7 rumah doa di 7 kota besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Secara akal enggak mungkin saudara. Tapi karena ketika saya menikmati kasih setia Tuhan. Apalagi yang dinikmati. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Berarti pernah enggak Tuhan meninggalkan saudara waktu bangkrut? Pernah enggak? Tuhan waktu saya divonis kanker, Tuhan tinggalkan perbuatan tangannya enggak. Semua yang berharga, biji matanya, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara dan saya adalah karya Tuhan yang ajaib. Hari ini jangan takut, siapapun masalahmu terberat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan yang ketiga, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Bukan berarti waktu engkau di PHK, waktu usahamu sepi, waktu uangmu dibawa kabur, waktu orang menfitnah hidupmu, orang gemuk segar di atas penderitaanmu, engkau makin menderita, bukan berarti Tuhan itu diam. Tapi Tuhan berkata, tenang aja. Yang menyertai orang benar itu kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka. Yang menyertai orang fasik itu nanti akan bayar harga. Kalau tidak percaya buka ayatnya. Amsal 13 ayat 21. Hari ini saudara harus pulang dengan rasa percaya diri. Hutang boleh terjadi. Toko boleh tambah sepi. Tapi kita sebagai orang benar punya percaya diri bahwa setiap hari kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Immanuel menyertai saudara dan saya adalah Tuhan yang besar dan dahsyat dan ajaib. Kira-kira ada yang perlu ditakutkan enggak dalam hidup ini? Jujur. Kalau saudara tahu baca Amsal 13 ayat 21, tenang aja. Orang benar ini. Orang berdosa dikejar apa saudara? Malah petaka. Tetapi ia membalas orang benar dengan apa saudara?
kebahagiaan. Jangan takut yang di atas angin dengan penderitaanmu. Itu hidupnya cuma sesaat, gemuk segarnya. Tapi mereka tanpa sadar ada malapetaka yang sedang mengejar hidup mereka. Sementara kita yang disakiti, ya ngampuni. Orang bilang gini, kasihan Delu Eli, kasihan. Disakiti suami ngampuni jadi keset. Kalau aku nggak mau, siapa yang mau? Kalau suami laku, saya laku, kamu nggak laku-laku. Kasihan Delu. Orang bicara buat hidup saya bodoh, saudara. Orang bilang gini, kamu loh masih muda, masih bisa cari pasangan lagi. Tapi buat hidup saya berkata, hidup ini bukan laku, ndak laku urusannya. Tapi hidup ini akhir kata, saya harus menyelesaikan kewajiban saya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Hari ini saya bisa bangga, saya tetap jadi seorang istri yang setia. Saya tetap menjadi orang benar, saya nggak pernah lagi menjual iman saya untuk saya hari ini hanya karena menderita. Saya bilang sama Tuhan, penderitaan ini kemuliaan. Makanya hari ini semangat, jangan takut ya. Jadi kasih setia, Tuhan Immanuel tidak pernah tinggalkan saudara, kebajikan kemurahan Tuhan belaka, suatu kali hidupmu akan dikejar kebahagiaan. Kenapa? Karena nanti hidupmu akan ditutup dengan kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Itu yang menyertai orang benar, jadi jangan takut. Yang berikutnya, masalah itu berkat. Yuk kita lihat langsung PowerPoint-nya karena waktunya sudah habis. Pemain musik boleh maju ke depan. Pulang dari tempat ini, saudara tidak perlu mempermasalahkan. Saya bukti nyata saudara, 14 tahun, 15 tahun jalani proses. Orang sudah lihat hidup saya mungkin babak belur. Tapi hari ini saya bisa berkata, how great is our God. Tuhan yang sama yang saudara sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah sekali-kali membiarkan saudara berjalan sendiri. Buka PowerPoint-nya yang terakhir. Kenapa saya bisa berkata masalah itu berkat? Karena di balik penderitaan ada kemuliaan. Amin. Amin. Saudara berbicara kemuliaan itu sudah keren saudara. Orang kalau melihat kemuliaan Tuhan di balik penderitaan itu tidak ada sebandingnya. Saya hari ini melihat kemuliaan Tuhan, kalau pengen lihat itu pengen nangis saudara. Kenapa? Lewat penderitaan saya ada banyak wanita-wanita yang berkemenangan. Ada banyak wanita-wanita yang tadinya putus asa, mau cerai, mau bunuh diri. Tapi hari ini, bahkan saya terima satu konseling waktu itu, seorang ayah sama anak menghampiri saya. Dia bilang gini, Bu Eli terima kasih buat khotbahnya selama ini. Saya tidak nyangka istri saya yang super cerewet, super bawel, super galak. Hari ini bisa bisu loh Bu Eli di rumah. Saya dulu pikir minum obat apa. Ternyata dia ikut ajarannya Bu Eli 3B. Bisu, budek, buta Bu Eli. Saya pikir dia salah minum obat apa. Anaknya bilang, iya kita sekarang Bu Eli di rumah itu bahagia. Terus saya tanya kenapa? Karena sekarang yang sumber cerewet di rumah sudah tidak ada. Dulu mama kayak anjing herder. Tiap buka mata. Loh, terus sekarang mama bisa jadi kucing meong, meong, meong. Oh, ini membuat kami bahagia Bu Eli. Jujur makanya istri-istri yuk kita tidak usah terlalu banyak. Karena suami-suami bukan dimenangkan oleh perkataan. Tapi perbuatan. Sebaliknya juga suami-suami yuk cintai istrimu. Hargai. Kalau hidupmu kepingin diberkati. Kita percaya orang benar itu selalu dikejar berkat. Waktu kita mencintai istri masa muda, bukan istri muda ya. Karena firman Tuhan ada berkata, diberkatilah sendangmu dengan istri masa muda. Jangan dirubah istri muda ya. Istri masa muda yang mula-mula itulah yang berkat yang Tuhan akan berikan. 3 hal di balik air mata ada apa saudara? Ada sorak-sorai kemenangan. Di balik kedukaan ada apa saudara? Keindahan. Makanya masalah itu berkat. Jangan bilang masalah itu bencana. Siapa yang bilang hari ini, duh masalah lagi, enggak usah. Kalau ada masalah bilang haleluya, puji Tuhan. Berkat Tuhan akan datang melimpah atas rumah tanggaku. Amin. Yuk bangkit berdiri, saya sudah selesai. Saya percaya dengan tip yang sederhana, saudara akan jadi pemenang-pemenang di akhir zaman.
masalahmu tidak akan jadi masalah lagi. Tuhan itu sudah ambil semuanya, tenang aja. Masalah pasti berlalu. Masalah itu cuma berkat yang Tuhan tunda. Sebaliknya nanti ada kemuliaan, ada sorak-sorai kemenangan, ada hal-hal indah yang saudara dan saya akan lewati. Amin. Dan masalah itu juga tidak akan pernah melampaui kekuatan. Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Karena Dia yang berperang buat saudara dan saya. Saudara cukup diam saja. Amin. Yuk kita nyanyi yuk. Saudara pasti butuh mujizat hari ini. Tidak usah tanya sama Tuhan, Tuhan masalahku gimana? Sore ini Tuhan sudah berkata, aku sudah ambil alih. Beban beratmu kasih sama aku. Pikulku sama-sama sama Tuhan. Bagiannya Tuhan, bagiannya Tuhan. Masalah bagiannya Tuhan. Bagian saudara apa? Ayo wajib. Kewajiban kita denger-dengeran. Kalau Tuhan suruh ngomong sukacita, syukur, ngampuni, segera ngampuni. Saya punya kerinduan hari ini yang datang suami istri gandengan tangan. Yuk, saudara jangan sampai di tahun-tahun ini ada banyak berkat Tuhan yang dicuri oleh iblis. Karena banyak suami istri gak bisa sehati. Ingat ya, kitab Mazmur 133 ayat 1-3. Ketika kita bisa diam rukun bersama, disitulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Amin. Saudara nyanyi yuk lagu ini. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Yuk nyanyikan sungguh-sungguh. Dia pasti belah laut buat hidup saudara. Mungkin hari ini kau hadapi laut, hadapi badai yang saudara tidak tahu harus seperti apa. Tapi Tuhan sedang ambil alih laut badai. Hal yang membuat saudara ketakutan hari ini, Dia ambil alih. Kau pembuat mujizat terjadi. Sekali lagi sama-sama. Yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Musik boleh mengalir. Saudara nggak usah lihat kanan kiri. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Dia tahu setiap beban berat. Dia tahu. Mungkin saudara datang hari ini, Tuhan panas. Api gak makin kecil. Mungkin saudara datang hari ini, Tuhan kelihatan masa depan saya gelap. Gak ada yang sesuatu yang berubah, bergeser. Mungkin saudara berkata, Tuhan berkali-kali aku jatuh, berkali-kali aku jatuh, aku gagal. Sore ini Tuhan berkata, tenanglah anakku, aku ini hadir. Jangan takut, karena senyatanya semua ini pasti berlalu. Gak ada badai hidup yang gak berlalu dengan tenang, reda, teduh sekali di tanganku. Tapi percayalah, ada waktuku yang akan membuat semuanya jadi indah. Jangan takut menghadapi realita di tahun 2025. Bersama Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Sampai kita keluar lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami pulang, kami pasti diubahkan. Kami datang dengan rasa takut, kami pulang hari ini dengan rasa percaya diri bahwa Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami. Kami tidak akan takut dengan Goliat kami. Berkati setiap kami Bapak. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan sore ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati gereja GSDS Jakarta ini. Berkati
Berkati Tuhan Pastor Andrew, berkati dalam pelayanannya Tuhan, tambahkan hikmat yang luar biasa. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta, dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.